Otherworldly Evil Monarch, Bab 245. Judul, Aku Hanya Ingin Menggertakmu. Siapa debauci itu? Dia menarik, penampilan orang ini sangat menjijikkan. Pria itu keji, sombong dan kurang anggun. Dia kurang memiliki kualitas sedikit pun. Hanya melihat pria itu membuatku muak. Putri Ling Meng sangat marah saat melihat Jun Mo Xie. Ada hal-hal lain dalam hatinya yang tidak berani dia ucapkan. Aku tidak tahu apa yang dilihat Xiao Yi pada pria nakal itu. Putri tahu kata-kata ini akan berbahaya, karena ayahnya selalu menghindari menyelidiki hal-hal seperti itu. Karena itu, dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam memandang sesuatu. Kata orang berpakaian hitam dengan cara yang mendalam. Namun, sepertinya itu tidak dengan dalih argumen Putri. Dia terus mengawasi punggung Jun Mo Xie dalam mediasi. Cucu Jun Santian sebenarnya tidak sesederhana itu. Putra bungsuku tidak perlu berkelahi. Namun, bocah ini menangani seluruh kejadian dalam waktu singkat hanya dengan beberapa kata. Dia membuat masalah lenyap hanya dengan serangan ringan dari sisi tombak yang berlawanan. Metodenya memang tidak terhormat, tapi juga yang tercepat dan paling efisien. Selain itu, tidak peduli metode apa yang digunakan, itu adalah metode yang baik jika menangani masalah dengan cepat. Itu tidak akan mungkin untuk menyelesaikan situasi jika dia berdebat membabi buta seperti anakku. Sebagai ayahnya, bagaimana mungkin aku tidak menyadari sifat anakku sendiri? Itu salah bahwa dia lahir di keluarga kekaisaran. Salah dia mendapat status pangeran. Faktanya, dia adalah tipe orang yang akan mengandalkan pencapaian orang tuanya dan memakannya sendiri jika diperlukan. Dia adalah pria tidak berguna yang tidak memiliki bakat apapun. Tidak peduli metode apa itu. Selama itu cepat dan efektif, itu adalah metode yang bagus. Jun Mo Xie jelas-jelas mengadopsi metode terbaik yang tersedia. Rumor tentang pesta pora tidak sesuai dengan hype-nya. Dia tampaknya tidak memenuhi namanya yang dirumorkan dalam kenyataan. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening sambil berpikir, karena dia tidak tahu harus percaya apa. Jun Mo Xie mulai menyapa dengan sopan para tamu dari keluarga kekaisaran satu persatu, lalu menemani mereka ke aula bangsawan. Namun, setiap undangan hanya dapat membawa 2 orang lagi, sementara rombongan lainnya harus tetap berada di luar. Namun, pangeran kedua bersikeras untuk membawa 3 orang lain ke dalam ketika sudah waktunya untuk masuk. Jun Mo Xie melihat 3 orang yang menemani pangeran dan memperhatikan bahwa orang pertama sebenarnya adalah gudang kebijaksanaan untuk pangeran kedua. Oleh karena itu, dia jelas harus mengizinkan pria itu mengikuti pangeran ke dalam. Orang kedua adalah wanita cantik dan tampak lemah yang tampak sangat membenci Tuan Muda Jun. Dia adalah kenalan pangeran kedua, wanita Yuer dari pavilion Nichang di Danau Kabut Roh. Dia sering menyatakan bahwa dia dibeli karena keahliannya dalam musik dan bukan untuk prostitusi. Sama sekali tidak mengherankan bahwa dia harus mengizinkan wanita kepercayaan pangeran kedua untuk masuk ke dalam. Lalu ada Cheng De Chao. Tuan Muda Jun mengangkat tangannya tanpa sedikit pun kesopanan dan menghalangi masuknya Cheng De Chao saat dia berkata, "Maaf, setiap kartu hanya mengizinkan masuknya 3 orang. Ini juga termasuk tamu terhormat itu sendiri. Aku khawatir aku tidak dapat membiarkan kamu masuk, karena pangeran kedua sudah memiliki 2 orang lain yang menemaninya. Namun, kita menawarkan minuman untuk mereka yang menunggu di luar. Kenapa aku tidak bisa masuk?" Cheng De Chao memelototi seolah-olah dia akan segera melahap Jun Mo Xie. Orang ini tidak menghentikan orang lain untuk masuk. Apa artinya bersikap bias terhadapku sendiri? Apakah dia meremehkan aku? Pangeran kedua sudah pergi dengan 2 lainnya. Namun, dia berbalik saat ini dan memelototi pemandangan itu. Pangeran kedua tidak dapat meninggalkan Cheng De Chao karena dia membutuhkan orang-orang yang berpengaruh dengannya untuk berhasil. Oleh karena itu, karena tidak memiliki pilihan yang lebih baik, dia menguatkan diri dan masuk karena dia percaya bahwa identitasnya sebagai pangeran akan membantunya. Banyak orang menutup mata terhadap hal-hal seperti itu di masa lalu karena statusnya. Namun, dia tidak dapat mengantisipasi sejauh mana ketidakberdayaan Jun Mo Xie dan kemampuan untuk membuat masalah. Keberanian Tuan Muda Jun mampu menunjukkan lebih dari cukup untuk merusak reputasi pangeran. Jika itu adalah orang lain di tempat pria ini, Jun Mo Xie mungkin benar-benar menutup mata dan membiarkan orang tersebut lewat. Namun, ini adalah Cheng De Chao, seorang pria yang tidak akan dia bantu. Jangankan membiarkan kamu melanggar aturan yang sudah ada. Aku akan membuat aturan baru yang menyebabkan masalah bagi kamu jika kamu tidak melanggar salah satu pun. Kamu adalah pertanda 2 kali lipat dari ketidaknyamanan. Pertama, nama kamu terdengar buruk, lalu kamu menjengkelkan untuk dilihat. Kamu mempermalukan temanmu. Jun Mo Xie menjulurkan lehernya. Tampak dari ekspresinya dia sedang melihat monyet di kebun binatang. Kamu berniat berteriak, kamu telah melanggar aturan aula ini. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum di tempat ini,
Aku sama sekali tidak dapat membiarkan kamu masuk. Ini akan menghancurkan prestise aula jika semua orang mulai melanggar aturan sesuai keinginan mereka. Mengapa? Zheng Deqiao bertanya dengan cemas. Semuanya akan baik-baik saja jika aku tidak mencoba masuk. Tapi sekarang aku sudah di sini, dan tinggal selangkah lagi untuk masuk. Tidakkah aku akan menjadi lelucon jika aku kembali sekarang? Aku datang ke sini dengan pangeran kedua. Jadi mengapa aku tidak bisa masuk? Junmo Xie dengan sengaja mencibir padanya dengan sikap sembrono dan mengangguk. Argumenmu sebenarnya masuk akal. Bajingan biasanya pergi bersama. Namun, ada kemungkinan mereka tidak bisa pergi ke suatu tempat, bukan? Jadi mengapa kamu mengganggu aku jika kamu sendiri begitu jelas? Mungkinkah kamu istimewa? Jika demikian, maka kamu adalah orang yang sangat berbakat. Pasti akan berguna untuk membiarkanmu masuk. Zheng Deqiao sangat marah dengan kata-kata Tuan Muda Jun. Bahkan, dia hampir muntah darah, karena analogi Junmo Xie telah menghasilkan perbandingan yang sangat memalukan dalam konteks seseorang. Kedua pria di belakang Putri Ling Meng tidak bisa menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan. Mereka segera menutup mulut karena merasa salah menertawakan hal ini. Namun, tubuh mereka terus bergetar karena tawa. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini menjadi merah. Bahkan, mereka seolah-olah berlumuran darah ayam, karena mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Pangeran pertama dan ketiga ada di antara orang-orang ini, tetapi mereka tidak tersinggung. Seorang anggota pagar betis saudara kedua mereka dipermalukan seperti ini, tapi mereka tetap ceria. Meskipun analogi yang digunakan Junmo Xie terlalu nakal, pangeran kedua dan teman-temannya adalah satu-satunya yang tidak tersenyum. Faktanya, pangeran kedua sangat marah dan ekspresi menyeramkan terlihat jelas di wajahnya. Junmo Xie, berhenti menggangguku. Zheng Deqiao terengah-engah. Matanya merah ketika dia balas menatap agresornya. Bahkan, sepertinya dia hampir meletus. Aku mengganggumu, apakah kamu bercanda? Junmo Xie memutar posteriornya untuk melihatnya dengan sombong, lalu memutar pinggangnya ke sisi lain. Bagian bawah tubuhnya bergoyang maju mundur dengan ritme. Mengganggumu, aku ingin mengganggumu. Engah, Zheng Deqiao memelototi Junmo Xie dengan mata penuh kebencian yang tak terbatas. Mata yang besar, keledai ini mencoba menakut-nakuti aku? Apakah kamu mengancamku? Bah, Junmo Xie meludah. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi pangeran kedua, yang sedang menatapnya dengan kejam. Tuan Muda Jun tertawa ketika dia menjelaskan. Kamu tidak boleh dengan cara apapun. Kamu tidak boleh salah memahami kata-kataku. Kata-kata ini benar-benar ditujukan kepadamu. Penjelasannya hanya menambah lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Ada kerutan di dahi pangeran kedua saat dia mendengus dan berjalan masuk setelah menjentikkan lengan bajunya. Semua orang mengikuti. Namun, dari waktu ke waktu, seseorang akan kesulitan untuk mengontrol tawa mereka. Mereka akhirnya akan menepuk mulut mereka dan batuk untuk meredam tawa mereka. Ini terutama terjadi pada dua orang yang menemani Putri Ling Meng. Kedua pria ini tidak ragu untuk tertawa, yang membuat Junmo Xie memperhatikan mereka di antara orang lain. Junmo Xie cukup terkejut saat mengetahui bahwa rombongan Putri Ling Meng memiliki dua pria berpakaian hitam, yang bahkan tidak terlihat sangat muda. Sang putri datang tanpa pelayan? Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Jun sangat curiga dan sangat memperhatikan masalah ini. Meskipun dia tidak menunjukkan indikasi kecurigaan di permukaan dan tertawa serta bercanda bersama semua orang, dia tetap memperhatikan segalanya. Kedua orang ini cukup ramah dan mudah bergaul. Apalagi, kedua orang ini memiliki janggut. Jadi mereka bukan kasim pengadilan. Putri Ling Meng sepertinya tidak dipaksa. Jadi itu berarti dia mengenal mereka dengan baik. Tampaknya sang putri juga menghormati kedua individu ini tanpa syarat. Kedua pria ini jelas bukan orang biasa. Selain itu, Ye Guhan tiba-tiba tidak ada di sisinya. Auranya tidak ada dimanapun bahkan dalam jarak 30 meter darinya. Alasan apa yang mungkin dia miliki untuk meninggalkan Putri Ling Meng sendirian seperti ini? Dilihat dari temperamen Ye Guhan, pada siapa dia akan menanamkan begitu banyak kepercayaan di kota Tianxiang? Ini cukup membingungkan. Atau mungkin, jawaban dari teka-teki ini ada pada identitas dua orang yang menemaninya. Jika demikian, maka memahami siapa kedua orang ini akan membuat semuanya jelas. Saat itu, Junmo Xie tiba-tiba teringat mendengar desas-desus bahwa Ye Guhan dan Permaisuri telah berteman dekat sejak kecil. Mungkinkah aku terlalu memikirkan kejadian kecil seperti itu? Tapi kenapa keduanya ada di sini? Aku bisa memahami situasinya dengan jelas jika itu benar-benar dia. Tapi siapa orang lain yang bersamanya? Sepertinya aku tidak memiliki pengetahuan tentang orang ini. Junmo Xie merenung tanpa henti. Di depan, pintu masuk ke ruang lelang aula aristokrat telah diapit oleh dua bunga osmanthus besar. Batang dan daunnya hijau subur, sedangkan kelopaknya berwarna emas.
Faktanya, bunga yang sedang mekar tidak menunjukkan tanda-tanda layu, dan aromanya yang kaya dan kuat memenuhi seluruh area. Semua orang cukup terkejut ketika pintu terbuka dan mereka melihat aula besar di dalamnya. Seseorang bahkan bisa menyebutnya sebagai alun-alun karena jumlah ruang yang tersedia. Tuan Muda Jun telah bekerja sangat keras untuk menciptakan efek ini. Hampir semua kamar yang bersebelahan dengan aula ini telah dimasukkan ke dalam lipatannya. Kolom yang digunakan untuk menopang hubungan ini telah diukir dengan bentuk naga dan burung phoenix. Ratusan meja tertata rapi di dalamnya. Tidak lebih dan tidak kurang, hanya 100. Hanya ada satu kursi di belakang setiap meja. 2 kursi tambahan telah ditempatkan agak jauh dari setiap meja. Kursi-kursi ini memiliki meja kopi kecil untuk menemani mereka. Sepasang tanaman bonsai telah ditempatkan di setiap sisi setiap meja. Tanaman bonsai ini memiliki daun yang hijau subur disertai dengan bunga yang lembut dan indah. Ada jarak setidaknya 3 meter antara setiap tabel berikutnya. Selain itu, jarak antara 2 tabel yang berdampingan adalah sama. Pengaturan ini telah diatur dengan mengingat gendut Tang. Oleh karena itu, bahkan orang dengan dimensi gendut dapat bergerak dengan mudah di sini. Karena itu, gendut adalah salah satu dari jenisnya. Hampir tidak mungkin menemukan orang lain dengan tubuh di bawah langit. Lebih dari 300 orang telah memasuki aula, tetapi tanpa diduga aula itu tidak terasa penuh. Bahkan terasa cukup lega, udara segar dan bersih saat jendela panjang di atasnya telah dibuka. Karena itu, tidak ada yang khawatir merasa sesak. Berjalan ke aula ini seperti berjalan ke taman di musim semi. Itu bisa menenangkan siapapun. Otherworldly Evil Monarch, Bab 246. Judul, Interpretasi Tang Yuan tentang Aristokrasi, Lelang Besar. Sebuah musik samar melayang dari atas, dan bergema di aula. Komposisi musiknya bukanlah mahakarya yang langka, tetapi tidak ada yang bisa melihat orang-orang yang memainkannya. Entah bagaimana, ini menambahkan sentuhan elegan pada komposisi musik yang biasa-biasa saja ini. Di lantai ada karpet hijau biru yang unik. Itu sangat tebal. Orang-orang yang berjalan di atasnya merasakan kehangatan dan kemewahan meskipun warnanya tidak glamor secara khusus. Setiap meja memiliki kartu pos dengan nama di atasnya. Baris pertama secara alami disediakan untuk keluarga kerajaan. Mereka adalah burung bangau dalam kawanan ayam ini. 4 meja dirancang untuk tempat duduk mereka. Semua orang berpikir, balai aristokrat ini benar-benar hebat. Bahkan keluarga kerajaan belum diberi area pribadi. Selain itu, orang-orang di dalam aula ini merasa bahwa mereka sendiri telah benar-benar bangkit dalam masyarakat. Mereka mulai percaya bahwa mereka berada di jajaran bangsawan sejati karena mereka tidak terlalu jauh dari keluarga kekaisaran. Bukankah ini yang dimaksud dengan aristokrasi? Semua orang kecuali anggota keluarga kerajaan merasa sangat ceria karena ini. Baris kedua untuk keluarga besar. Tidak ada pembagian sesuai dengan pangkat mereka. Baris ketiga untuk keturunan pejabat, serta bangsawan kaya. Dan yang keempat disediakan untuk orang kaya dan berkuasa lainnya dari kota Tianxiang. Tirai mutiara yang tergantung dari atas memisahkan setiap baris. Layar ini secara kabur menutupi sebagian kepala seseorang yang duduk di depan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat orang yang duduk di barisan di depan mereka. Setiap sudut dan sudut ditempatkan pembakar dupa bangau mahkota merah. Sepertinya burung bangau ini meniup asap biru. Asap membubung secara spiral di udara, dan asap yang berhembus ini membuat suasana terasa lebih damai. Beberapa orang datang lebih awal dan telah menunggu setengah hari. Namun, mereka tampaknya tidak sedikit pun tidak sabar. Nyatanya, mereka terlihat penuh dengan semangat dan kegembiraan. Puluhan wanita muda yang mengenakan pakaian kuning muda sedang menyajikan teh di cangkir kecil. Pakaian dan sikap anggun mereka membuat mereka terlihat seperti kupu-kupu. Mereka terlihat cukup cantik karena mereka bergerak dengan santun, namun dengan rasa kesopanan. Ada permadani putih susu di depan baris pertama yang tampak seperti jatuh dari langit. Permadani sepenuhnya menutupi apa yang ada di belakangnya. Itu tampak seperti dinding yang sangat tebal. Suara musik berhenti. Semangat semua orang bangkit. Akhirnya gong pembuka pertunjukan ini dibunyikan. Permadani di depan baris pertama diangkat tanpa suara, memperlihatkan platform seputih salju. Lalu tiba-tiba datang cahaya yang berkilauan. Lampu-lampu ini memantulkan cahaya dari permata yang dipasang di posisi berbeda yang menutupi sekeliling kecil platform. Ada meja yang ditempatkan di tengah. Di atas meja, ada palu. Palu yang akan menandai keputusan akhir. Pengaturan ini sangat fantastis. Faktanya, itu sangat kontras dengan pengaturan aula permata megah, yang secara luas dikenal sebagai rumah lelang terbaik di seluruh kota, seolah-olah seekor burung pegar telah bertemu dengan burung phoenix emas. Atau seorang pengemis ke seorang pangeran. Tiba-tiba, gema langkah kaki menarik perhatian semua orang. Suara langkah kaki ini membuat semua orang penasaran. Orang kolosal macam apa yang ada di balik langkah kaki seperti itu?
Lampu dimatikan. Tumpukan daging gemuk bergunung-gunung masuk, melihat sekeliling dengan bangga. Setiap langkah yang diambilnya tampak bermartabat. Kulit putih di balik gaun hitamnya membuatnya tampak mirip dengan daging babi rebus di sela-sela roti bertunas. Entitas ini melompat-lompat dengan cara yang hidup dan berirama, mengambil satu langkah pada satu waktu. Karena semua orang di sini telah menerima undangan dari aula kita, kalian semua adalah bangsawan sejati kota Tianxiang. Dan dengan demikian, para tamu terhormat kita, aku, Tang Yuan, adalah kepala juru lelang di aula aristokrat. Atas nama aula ini, aku akan mewakili 3 keluarga yang terdiri dari Pangeran Setara, keluarga Jun dan keluarga Tang. Aku di sini untuk menyapa bangsawan atas nama keluarga ini, dan memberikan sambutan yang sangat hangat untuk semua. Tang Yuan dengan keras mengucapkan apa yang dia hafalkan. Kemudian, secara mengejutkan, dia membungkuk setelah selesai berbicara. Gendut Tang ternyata masih mengulangi apa yang diajarkan sebelumnya. Dia sedang berbicara di luar pidato yang ditulis di selembar kertas oleh Tuan Muda Jun. Tulisan yang banyak ini ditulis untuk menciptakan lingkungan yang beradab namun materialistis. Ada tepuk tangan meriah dan antusias dari para penonton, bukan untuk hal lain, tapi hanya kalimat bangsawan kota Tianxiang. Tidak masalah apakah pujian ini asli atau tidak, karena mulai sekarang keluarga-keluarga ini dapat menggunakan gelar ini untuk melawan orang-orang yang sebelumnya tidak dapat mereka bela. Aula aristokrat, seperti namanya, adalah aula tempat hanya bangsawan sejati yang bisa datang. Padahal, apa itu aristokrat? Gendut berusaha keras untuk menggenggam tangannya di belakang punggung. Itu adalah tugas yang sangat berat yang dia lakukan untuk tampil formal. Adapun Gendut menyingkirkan berat badannya, orang tidak bisa banyak bicara. Dia tidak terlalu pendek, dan anggota tubuhnya sebanding dengan tinggi badannya. Meskipun dia tidak terlalu tinggi dan kuat, tetapi fisiknya masih terlalu berlebihan. Namun, dia tidak bisa langsung menghilangkan lemak itu. Dan berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat membungkus lengannya dan menggenggamnya di belakang punggungnya. Namun demikian, Gendut melakukan yang terbaik untuk melakukannya sesuai dengan instruksi Jun Mo Xie agar tampak anggun, tenang, dan menyembunyikan beberapa trik di lengan bajunya. Ego Tang Yuan mendapat dorongan karena dia sadar bahwa ini adalah momennya di pusat perhatian. Padahal, bagi semua orang, dia tampak seperti beruang hitam yang mencoba menggenggam tangannya di belakang punggungnya untuk berjalan dengan anggun. Faktanya, setiap langkah yang diambilnya tampak canggung bagi mereka. Namun, setiap orang yang menyaksikan adegan ini melakukan yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Gendut Tang melirik ke semua sisi dengan bermartabat. Yang disebut aristokrat adalah pria di atas yang memiliki kualitas terbaik. Misalnya, ini, Tang Yuan membalikkan tangannya. Di cekungan telapak tangannya ada benda bulat. Aku yakin semua orang di sini telah mencicipi tanaman ini dan tahu itu sebagai kentang. Semua orang tahu bahwa panen setengah kek ini dapat dibeli di pasar lokal dengan 3 koin. Makanya, ini bisa dianggap sayuran biasa. Namun, Tang Yuan langsung berhenti, dan berhenti sejenak karena kentang itu menarik selera makannya. Semua orang bingung karena pria ini berbicara tentang bangsawan. Jadi kenapa dia baru saja mengeluarkan kentang? Benda ini tidak pernah disajikan sebagai makanan bagi orang kaya dan berkuasa. Barang setengah kek yang bernilai 3 koin ini tidak hanya murah, tetapi juga membuat makanan enak. Yang perlu kamu lakukan setelah kembali ke rumah adalah merebusnya dalam air. Dan kemudian kamu bisa memakannya, atau mungkin kamu bisa memotongnya menjadi irisan tipis. Bahkan, kamu bisa terus mengirisnya sebanyak yang kamu suka. Tang Yuan merasa berbudaya seperti seorang sarjana hebat saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bangga pada dirinya sendiri. Dan karenanya, dia tersenyum dengan cara yang berbudaya. Namun, di mata para bangsawan yang duduk di antara penonton, sepertinya kentang seberat setengah kek itu entah bagaimana telah ditarik keluar oleh seekor babi betina tua. Mereka dibiarkan berkedut, karena itu pemandangan yang tak tertahankan. Namun, di sebuah kedai kecil, tidak masalah bagaimana sayuran dipotong selama seseorang bisa selesai membuat hidangan darinya. Kemudian, bahkan kentang murah pun dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan ratusan kali lipat. Tang Yuan berbicara dengan semburan tanpa henti. Seorang pria yang memakan hidangan kentang senilai setengah koin perak ini di sebuah kedai kecil jelas merupakan seorang bangsawan jika dibandingkan dengan orang yang memakannya di rumah. Apa yang dikonsumsi bangsawan adalah harga. Namun, itu pun levelnya rendah. Jika restoran dengan kelas yang lebih tinggi menyajikan jenis persiapan yang sama, tetapi dengan biaya 2 hingga 3 koin perak, maka itu secara alami akan dianggap berkualitas lebih tinggi. Dan lagi, orang masih akan merasa dibenarkan jika seseorang merangkul seorang pengawal di rumah bordil di Spirit Folk Lake yang terampil dalam seninya, bahkan ketika dia mengeluarkan irisan kentang dan meminta 20 koin perak.
Faktanya, seseorang tidak dapat menghentikan kenaikan harga jika banyak orang memutuskan untuk tidak menjual tubuh mereka setelahnya, dan hanya menawarkan kentang yang disiapkan dengan cara yang sama. Bahkan 50 koin perak tidak akan terlalu banyak. Bagaimanapun, para bangsawan yang mengunjungi Danau Kabut Roh tidak akan khawatir tentang beberapa koin perak. Tang Yuan berbicara dengan penuh semangat karena ini terasa mirip dengan berada di rumah bordil dan menguliahi sekelompok pelanggannya. Dia terus mengedipkan mata dan tersenyum seperti orang yang bisa memahami hal-hal ini dengan sangat diam-diam. Aula meledak tertawa dengan pemahaman diam-diam. Seperti yang diharapkan, ini membuat beberapa wanita di dalam aula mengerutkan kening. Tapi tidak lebih dari orang yang menemani pangeran kedua di dalam aula. Wajah cantiknya berubah menjadi hijau karena marah. Putri Ling Meng tiba-tiba mendengar ledakan tawa dari sisinya. Saat menoleh, dia melihat ayahnya, Kaisar, menyipitkan mata sambil membelai jenggotnya. Matanya bersinar terang seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman lama dan akrab. Sepertinya dia merasakan keceriaan tak terukur yang sama di dalam. Dia tidak bisa menahan batuk, dan kemudian melakukannya lagi dengan lebih bersemangat. Dia berbicara dengan suara rendah dan marah. Pria bukanlah makhluk yang baik. Yang mulia Kaisar terbatuk-batuk pada awalnya. Dia kemudian menundukkan kepalanya, dan memegangnya dengan kedua tangan, sebelum mengangkatnya lagi setelah mengingat beberapa kenangan lama. Dia kemudian duduk tegak di kursinya, hampir seperti orang biasa. Dia kemudian berpikir, sial, gendut ini hampir menggoyahkanku. Namun, hal seperti itu terjadi padaku sejak dulu. Secara alami jika kamu pergi ke restoran paling mewah di kota Tianxiang untuk irisan kentang, kamu bahkan akan setuju untuk membayar 100 koin perak. Bahkan jika kentang mereka tidak terlalu spesial. Tang Yuan mengulurkan jarinya, dan dengan ringan memindahkannya ke sana kemari seperti pendulum. Gerakan ini juga meniru Jun Mo Xie. Tuan muda Jun bertubuh tinggi, dan jari-jarinya ramping. Oleh karena itu, dia tampak anggun ketika dia melakukan gerakan seperti itu sendiri. Selain itu, seseorang juga bisa merasakan suasana arogansi selain keanggunan ketika Jun Mo Xie melakukan gerakan seperti itu. Tang Yuan telah mengagumi ini secara rahasia untuk waktu yang lama. Wajahnya bersinar setelah melakukannya dengan genit di depan begitu banyak orang. Harus disebutkan bahwa ekspresi gendut terungkap dari kenyataan. Sejak melihatnya dari sudut pandang penonton, Tang Yuan tampak seperti babi gemuk yang tidak bergerak dengan wortel menonjol keluar dari kuku, yang dia ayunkan dengan antusias seperti pendulum. Banyak penonton menjadi kaku, dan kemudian merinding karena pemandangan ini. Selain itu, ekspresi bangga yang tidak beralasan di wajahnya membuat rambut setiap bangsawan berdiri dengan jijik. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa tidak terkecuali. Orang ini sangat menjijikkan. 100 koin perak akan cukup untuk membeli kentang untuk memberi makan keluarga yang terdiri dari 4 orang selama 5 tahun. Namun, seseorang hanya dapat makan 1 irisan kentang di restoran tingkat tinggi dengan harga tersebut. Selain itu, makanan pokok ini akan menjadi hidangan termurah dimanapun kamu memakannya. Lengan Tang Yuan bergetar saat dia tertawa keras dan berkata, mungkinkah orang-orang mulia seperti itu hanya makan kentang? Tidak, apa yang kamu makan adalah keanggunan. Itu adalah anugerah. Apa yang kamu makan adalah status. Apa yang kamu makan adalah seleramu. Apa yang kamu makan juga harganya. Apa yang kamu makan adalah kesepian duduk di atasnya. Dan hanya bangsawan sejati yang bisa menikmati perasaan ini. Dan pada titik ini kita dapat mengatakan, Tuan dan Nyonya, bahwa duduk di sini di aula aristokrat sama dengan duduk di restoran terbaik di kota Tianxiang. Tang Yuan berteriak serak. Setiap otot di tubuhnya menggigil saat dia melompat secara emosional dengan ekspresi sengit di wajahnya. Ini adalah surga bangsawan sejati. Bahkan air yang kamu minum di sini akan dianggap sebagai komoditas aristokrat asli. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, apa yang kita minum bukan hanya air, tetapi kesepian karena berada di puncak. Sendirian, seperti mengalami kesendirian, adalah ciri sejati seorang bangsawan sejati. Tepuk tangan menggelegar meletus karena kata-kata gendut diterima dengan baik oleh penonton. Nyatanya, tepuk tangan terus bergema beberapa saat. Di ruangan lain di lantai atas, Jun Mo Xie tertawa. Gendut baru saja mengatakan bahwa bangsawan sejati mengonsumsi irisan kentang dan air putih dalam kesendirian.